Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabili wala amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita telah mendengarkan apa yang diutarakan oleh guru kita. Semoga apa-apa yang telah kita dengar dan kita pahami, kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Para hadirin dan hadirat sekalian, menyambung atau saya ingin menggarisbawahi tentang surah Al-An'am tadi, ayat 151 yang dibaca oleh guru kita tadi. Di sini sebenarnya saya sudah ada tulisan, insya Allah nanti diperbanyak, difotokopi ya. Saya beri judul tulisan ini Fiqhut Taharruz. Fiqhut Taharruz artinya fikih pencegahan. Ya. Kita ketahui arti fikih artinya adalah pemahaman. Taharruz arti dari kata taharraza, ya taharrazu taharruzan, dari kata asal kata hirzun. Hirzun artinya benteng. Hirzun juga artinya tameng. Fiqhut taharruz yang saya maksudkan adalah fikih atau pemahaman tentang makna menghindarkan diri dari kemaksiatan. Ini saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-An'am tadi, yaitu dari firman Allah, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ini salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang agar supaya kalian jangan melakukan kemusyrikan, jangan durhaka kepada kedua orang tua, jangan membunuh anak-anak kalian, kan seperti itu tadi ya. Wabil walidaini ihsanan, tapi dalam bentuk kalimat yang lawannya, yaitu jangan kalian durhaka, tapi dalam bentuk perintahnya, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi larangan-larangan ini langsung, artinya tegas kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika berbicara al-fawahish al-batinah maupun al-zahirah al-batinah, baik yang zahir maupun yang batin, enggak dikatakan wala taf'alul fawahish, jangan kalian melakukan perbuatan fahisyah. Tapi di sini bentuknya adalah wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Jadi yang dilarang langsung bukan perbuatan maksiat itu sendiri. Jadi mendekatinya pun dilarang. Kenapa? Karena perbuatan fahisyah ini mengandung artinya suatu perbuatan yang keji dan memiliki daya tarik. Dan seorang akan terbawa oleh perbuatan fahisyah ini sedikit demi sedikit. Ya. Nah, apa yang dimaksud fahisyah? Nanti kita jelaskan. Ya, al-zahirah, apa itu yang termasuk fahisyah al-zahirah dan apa yang dimaksud dengan al-fahisyah al-batinah.
larangan wala taqrabu di sini berulang dalam beberapa hal, ya. Kita dengar, ya, kita sering baca bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya, ketika ditempatkan di surga sebelum ditempatkan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala bolehkan makan apa saja yang ada di dalam surga, kan? Tapi ada satu pohon yang dilarang, kan begitu. Tapi kalimatnya tidak wala taqulu samara hadzal syajar, tidak. Jangan kalian makan buah ini. Tapi bentuknya apa? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini, karena kalau kalian mendekat, kalian akan tergoda dan akan memakannya. Ini larangan wala taqrabu. Itu ada di surah, ya, Al-Baqarah ayat 35, surah Al-A'raf ayat 19, ya. Insyaallah nanti difotokopikan ini. Yaitu yang berbicara tadi, yang melarang Nabi Allah Adam untuk makan buah apa? Buah khuldi. Itu nama yang dinamakan oleh iblis, ya. Itu iblis yang ngasih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu buah aja, ya. Enggak tahu buah apa, tapi nama yang disematkan oleh iblis adalah syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Kata iblis, itu adalah pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan ada habisnya. Itu nama yang iblis, ya. Nggak apa-apa lah kita sebut itu syajaratul khuldi, ya, misalnya. Sebab ada disebutan di dalam Al-Quran juga. Tapi artinya Allah tidak menyebutkan itu pohon apa, tapi pohon itu dilarang. Nah, kalimat yang lain atau larangan yang lain yang bentuknya jangan kalian menghindari. Maksud ini adalah agar supaya kita ini tidak terjerumus. Oleh karena itu jangan dekati dulu. Jangankan mengerjakannya, mendekatinya saja jangan. Yaitu dalam surah Al-Isra ayat 32, yaitu bentuknya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina, perbuatan zina. Jadi Allah tidak langsung di sini melarang perbuatan zinanya, tapi mendekatinya saja sudah dilarang. Karena biasanya orang sudah, kalau udah dekat-dekat biasa akan terseret kepada perbuatan ini. Ya, juga masih di dalam surah Al-Isra tapi ayat 34-nya wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian mendekati harta anak yatim. Nah, ini juga biasanya, ya, kalau sudah dekat-dekat biasanya ikut makan akhirnya berbuat zalim, makan yang berlebihan sampai anak yatimnya sendiri, ya, kelaparan seperti itu. Ini kalimat-kalimat tersebut, ya, yang saya garis bawahi dengan kalimat pada kalimat wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Nah, ini adalah ada maksud, ya, bagaimana kita ini diperintahkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa ini, agar supaya kita tidak terjerumus pada dosa tersebut. Fiqh taharrus ini ternyata menjawab berbagai hal. Banyak hal yang antum lihat nanti dalam penjelasannya nanti, ya, yang biasanya suka kita perselisihkan. Saya juga dulu kadang-kadang bingung menjawab satu permasalahan, ternyata terjawab dengan ayat-ayat ini, dengan fiqh taharrus istilahnya. Seperti masalah gambar, masalah patung, diperselisihkan, ya, karena ada riwayat hadis, ya, barang siapa yang menggambar gambar yang bernyawa nanti akan diazab oleh Allah, dan dia diperintahkan di akhirat untuk
menaruhkan ruh katanya pada gambar tersebut. Nah, dengan hadis ini ya, orang bingung. Maksudnya gambar yang gimana ya? Banyak ulama menafsirkan, oh enggak, bukan gambar 2 dimensi, bukan gambar kayak foto begitu 2 dimensi. Itu katanya itu gambar 3 dimensi, arti gambar patung. Seperti itu. Ada yang lebih ekstrim lagi, enggak, termasuk itu maksudnya gambar atau pokoknya 2 dimensi kayak 3 dimensi, kalau itu gambar yang bernyawa, manusia, binatang, enggak boleh. Ya. Sehingga akhirnya kebingungan sendiri ketika sekarang mereka ingin bikin paspor, bikin KTP, mesti pakai foto. Ya. Pakai foto. Oh, kemudian dicari lagi hilah, jawabnya gimana nih foto? Oh, foto mah enggak apa-apa. Kalau foto buat apa? Maksudnya buat KTP enggak apa-apa. Karena apa? Karena itu kan setengah badan. Orang kalau setengah badan kan mati kan, nggak bernyawa. Maka itu kata nggak boleh. Ini hukum seperti apa seperti ini? Simpang siur. Nah, dengan fiqh taharus, insya Allah kita akan pahami dan kita bisa jawab itu semuanya ya. Jadi di dalam surah Al-An'am 151 Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati al-fawahish, perbuatan yang keji, baik yang zahir maupun yang batin. Apa itu kata fahisyah itu? Fahisyah jamaknya fawahish ya. Al-fawahish itu bentuk jamak, mufradnya fahisyah. Ya, arti perbuatan keji. Al-fahisyah al-zahirah, kita bagi dua tadi kan, jangan mendekati fahisyah baik yang zahir maupun yang batin. Apa itu yang maksudnya fahisyah yang zahir? Al-fahisyah al-zahirah yaitu al-qabihus syani'u min qaulin au fi'lin. Jadi segala perbuatan yang jelek, yang menjijikkan istilahnya, ya, yang dibenci, baik itu dari perkataan maupun perbuatan. Terutama sekali ini fahisyah biasa dilakukan, kalau fahisyah zahirah ini apa yang dilakukan oleh mulut dan apa yang dilakukan oleh kemaluan. Fahisyah zahirah ini ya. Kan dosa bisa dilakukan oleh mata, orang yang lain-lain, tapi fahisyah itu di sini ya lebih khususnya adalah fahisyah zahirah adalah dosa yang dilakukan oleh mulut dan dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Sehingga ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, kata Nabi, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admunu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, maksudnya dia bisa menjaga ma baina lihyaihi, antara dua ini, lihya kan artinya asalnya jenggot sini, maksudnya antara dua lihyahnya, maksudnya mulut. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa jaga mulutnya, wa ma baina fakhizaihi, dan dia bisa jaga antara dua pahanya, maksudnya kemaluannya, admunu lahul jannah, aku jamin dia bisa masuk surga. Ini menunjukkan menjaga bagaimana, karena ini kedua anggota badan ini adalah merupakan sumber daripada perbuatan fahisyah. Jadi apa yang dilakukan oleh fahisyah, oleh yang kedua anggota badan ini, yaitu seperti tadi yang dicontohkan oleh Ustaz Husin, yaitu seperti az-zina. Zina ada termasuk fahisyah. Dalilnya mana? Yaitu dalilnya dalam surah Isra tadi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Lihat Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran lagi. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang buruk. Jadi
perbuatan zina adalah termasuk fahisyah. Dari sini kita kategorikan fahisyah al-zahirah, fahisyah yang zahir. Juga yang dilakukan oleh arti kemaluan seorang ini yaitu perbuatan sodom atau sihak, ya, artinya homoseksual, ya, atau lesbian, ya. Ini juga perbuatan fahisyah. Saya sebut sodom karena dengan nama lain ada nama katanya liwat, bahasa Arabnya liwat, arti perbuatan dinisbatkan kepada Nabi Lut, ya. Sebenarnya tidak sopan banget, ya. Padahal Nabi Lut adalah nabi yang suci, yang berbuat kejinya itu padahal kaumnya, ya. Tapi perbuatannya dinisbatkan kepada Nabi Lut, ya. Kita pakai nama Sodom saja sebab itu terjadi di suatu daerah namanya daerah Sodom, ya. Mungkin Ustaz Heri sudah ke sana kali. Di daerah Yordan, kalau nggak salah, dekat Yordan. Ini fahisyah ini juga perbuatan lesbi dan homoseksual. Itu juga termasuk perbuatan fahisyah. Mana dalilnya? Itu dalam Al-Quran juga, dalam surah Lut dan beberapa surah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Nabi Allah Lut ketika berbicara kepada kaumnya, atatuna fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Hai kaumku, kenapa kalian melakukan suatu perbuatan fahisyah? Ya, lihat, itu fahisyah, ya, perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut adalah perbuatan homoseksual, ya. Ini Nabi Lut katakan atatuna fahisyata. Kenapa kalian melakukan suatu perbuatan fahisyah seperti ini? Ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin, yang belum pernah seorang pun yang melakukan ini di alam ini, ya. Belum pernah, ya, sebelumnya ada orang yang melakukan perbuatan keji seperti kalian. Jadi ini, ya, arti perbuatan homoseks itu juga termasuk perbuatan fahisyah. Nah, ini yang diperintahkan untuk wala taqrabu. Dan bagaimana nanti aplikasinya kita meninggalkan perbuatan al-fahisyah zahirah ini diterangkan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu nanti sebagai keterangan daripada wala taqrabul fawahisha ma zahar nanti. Kita sekarang lagi terangkan dulu arti kata fahisyahnya, ya. Kemudian itu fahisyah yang dilakukan oleh kemaluan seorang, ya. Ada fahisyah juga yang dilakukan oleh mulut. Yaitu apa? Yang dilakukan oleh mulut, perbuatan fahisyah, yaitu memfitnah orang, ya. Memfitnah, ghibah, itu perbuatan fahisyah yang dilakukan oleh mulut. Contohnya apa? Itu dalam keterangan dalam Al-Quran yang menyatakan tentang ini, yaitu ayat di dalam surah An-Nur yang menceritakan bagaimana orang-orang munafik menuduh istri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berbuat serong dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Tuduhan ini menuduh seseorang yang tidak melakukan perbuatan fahisyah, ya, memfitnah, itu adalah perbuatan fahisyah al-zahirah yang dilakukan oleh mulutnya. Fitnah itu menuduh orang yang baik-baik, menuduh orang yang suci dengan perbuatan, dituduh dengan melakukan perbuatan yang tidak baik, itu namanya adalah buhtan, atau dalam bahasa kita disebut fitnah. Kalau dalam bahasa Arab namanya buhtan, ya. Kalau kata fitnah itu dalam bahasa Arab, artinya bahasa Indonesianya itu adalah ujian, ya, fitnah. Tapi kalau bahasa Arab, kalau buhtan itu artinya buhtan adalah fitnah kalau dalam bahasa Indonesia, artinya yang menuduh orang
dengan suatu perbuatan yang tidak ia lakukan. Ini lebih keji daripada riba. Kalau riba ngomongin orang, apa yang memang dia lakukan itu. Tapi kalau buhtan ini fitnah, ngomongin orang, menuduh seorang yang dia tidak melakukan tapi dituduh seperti itu. Seperti yang dituduhkan oleh kaum munafik pada waktu dulu, ya. Setelah Rasulullah SAW kembali dari suatu peperangan, yang pada waktu itu kebetulan yang ikut adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Sayyidatina Aisyah ketinggalan dia punya kalungnya, akhirnya tertinggal dari rombongan. Kemudian kebetulan ada sahabat Nabi yang bernama Sofwan ibn Mu'attal yang memang ditugaskan oleh Nabi untuk menyisir pasukan. Artinya kalau ada yang terjatuh, ada yang tercecer, ada yang ketinggalan, atau bahkan kalau ada musuh yang mengejar, Nabi sudah tahu, ya, artinya karena ada pasukan di belakang, ya, ada seorang sahabat yang di belakang yang sengaja Rasulullah tempatkan mereka jalan belakangan seperti itu. Nah, kemudian dia bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Akhirnya Sayyidatina Aisyah disuruh naik ke ontanya. Dia nggak naik barang, dia tuntun ontanya sampai masuk ke kota Madinah. Orang-orang munafik lalu melihat ini. Orang munafik begitu kan, setiap ada celah, setiap ada kesempatan, bagaimana untuk mendiskreditkan umat Islam, bagaimana untuk menjatuhkan nama baik Rasulullah, di situ dikobarkan. Ya, seperti sekarang kejadian, ya, bagaimana ulama difitnah, dituduh dengan tidak senonoh. Ini adalah perbuatan fahisyah, ya. Jadi yang termasuk perbuatan fitnah itu termasuk perbuatan fahisyah, yaitu di dalam ayat tersebut disebutkan innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya orang yang demen, yang gemar menyebarkan fahisyah, menyebarkan berita buruk, ya, suka apabila ada berita buruk disebar di kalangan kaum muslimin, maka bagi mereka adalah mendapatkan azab yang pedih. Itu fahisyah al-zahirah, arti fahisyah yang zahir. Ada lagi fahisyah al-batinah kan tadi, ya. Kita harus menghindari fahisyah al-batinah yang batin. Apa itu al-fahisyah al-batinah? Fahisyah al-batinah adalah ma yata'allaqu bi'amalil qulub, yaitu suatu perbuatan keji yang berhubungan dengan amalan hati, ya. Apa contohnya? Seperti syirik, itu termasuk fahisyah dan min akbaril fawahish. Kibir juga, sombong, hasud, dengki, itu termasuk perbuatan fahisyah. Ria juga termasuk perbuatan fahisyah. Itu yang dilakukan oleh hati. Ini bahaya sekali, ya. Bahkan lebih bahaya dari tadi yang zahirnya, walaupun dua-duanya itu bahaya, ya. Ini adalah al-fahisyah al-batinah. Jadi min a'malil qulub, dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati kita. Sekarang apa dimaksudkan dengan wala taqrabul fawahisya tadi? Jangan kalian mendekati. Apa maksudnya fiqhut taharruz tadi? Arti fikih bagaimana kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, baik fahisyah al-zahirah maupun al-fahisyah al-batinah. Contohnya al-fahisyah al-batinah tadi kan syirik, ya, perbuatan syirik itu perbuatan yang akan sangat merusak. Bahkan kemusyrikan adalah sesuatu dosa yang paling besar, di mana Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kalau dia disekutukan dengan sesuatu.
dan Allah akan mengampuni dosa selain itu. Artinya apabila seorang meninggal dalam keadaan musyrik seperti itu ya. Kalau dia masih hidupnya asalnya musyrik, kemudian dia bertobat, dia menghindarkan kemusyrikan, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya di sini ayat ini adalah kalau dia sampai meninggal dalam keadaan musyrik ya. Dulu juga kan banyak sahabat yang asalnya musyrik kan. Kemudian setelah bertobat dan masuk Islam, maka itu hilang semuanya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya jadi ayat tadi adalah apabila seorang meninggal dia masih dalam keadaan musyrik itu la yughfaru. Ya, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk mendekati kemusyrikan ini. Ya. Di antaranya bagaimana orang bisa terjatuh kepada kemusyrikan, yaitu at-tafarruq fid din. Memecah belah agama itu adalah bisa membawa orang kepada kemusyrikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 31 dan 32. Ya, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian termasuk menjadi orang-orang yang musyrik, dilarang Allah SWT. Siapa mereka? Yaitu minal ladzina farraqu dinahum, daripada orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya. Ini adalah perbuatan ya yang bisa mendorong seorang terjerumus kepada kemusyrikan, yaitu apabila dia lebih mengutamakan dia punya kelompoknya daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lebih memberatkan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah larang ya, agar supaya kita jangan terjerumus kepada kemusyrikan ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, contoh lain daripada untuk jadi bagaimana kita dilarang dan kita diperintahkan untuk menjaga diri kita daripada perbuatan musyrik adalah ibadatul asnam, yaitu penyembahan berhala. Dulu Rasulullah SAW berdakwah di kalangan orang musyrik yang mereka itu sudah menjadi darah daging, menjadi suatu tabiat yang menyeluruh di kalangan orang-orang musyrik untuk mengagungkan dan menyembah patung ya sebagai berhala. Ya, patung ada di mana-mana, bukan hanya yang terdapat di Ka'bah, ada 350 atau 60 patung di sana. Tapi di rumah mereka pun banyak patung. Bahkan kalau mereka pergi pun bawa patung. Ya, ada patung juga kadang-kadang dari roti gitu. Kalau mereka lapar, dia mereka makan. Artinya selalu begitu, Bang. Dan ini sudah menjadi suatu yang umum di kalangan mereka. Ketika Islam datang, dilarang itu semuanya, ya, patung-patung tersebut. Jadi nahar Rasulullah SAW an wad'it tamasil waswar fil masjid. Ada sehingga timbul hadis-hadis Nabi yang kita dengar, yang sampai kepada kita, yang Nabi melarang jangan menaruh patung di rumah. Kenapa coba? Karena menghindarkan mereka kembali kepada kemusyrikan. Ya, karena itu taharus, arti membentengi mereka, karena dulu udah terbiasa dengan kemusyrikan. Kalau kembali lagi dilarang, oh nggak boleh menyembah patung, iya, tapi masih banyak patung di rumahnya. Takut kembali lagi kepada kemusyrikan tersebut.
Jadi larangan Rasulullah SAW untuk meletakkan gambar patung itu di rumahnya. Kenapa? Litaharruz minasyirik, untuk menghindarkan diri daripada kemusyrikan. Ya, wala taqrabul fawahisya tadi, ma dhahara minha wa ma batan. Demikian pula sebenarnya Rasulullah SAW bukan itu saja melarang. Hal-hal yang dulunya merupakan simbol dari kemusyrikan, yaitu ziarah kubur dulunya. Ziarah kubur, dulu kuburan itu juga disembah oleh orang musyrik. Disembah. Mereka minta kepada kuburan. Oleh karena itu juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk berziarah kubur. Ya, dengan sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha. Kata kuntu di sini artinya dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Silahkan ziarah. Kenapa kok dulu larang? Rasulullah larang kok sekarang boleh? Apakah hukum itu bisa pelintat-pelintit seperti itu? Enggak. Kenapa Rasulullah larang dulu pada awalnya? Karena pada awalnya mereka baru keluar dari kemusyrikan, keluar dari kepada kebiasaan mereka meminta kepada kuburan. Setelah mereka sudah dapat penerangan tentang tauhid, keimanan mereka sudah kuat, ya Rasulullah izinkan lagi. Ala fazuruha, silakan ziarah kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kita akan mati nantinya. Jadi ilahnya tadi, alasannya kenapa Rasulullah awal larang ziarah kubur, karena takut kembali kepada musyrikan, atau karena untuk taharruz tadi, menghindarkan diri daripada perbuatan yang akan menyeret kepada kemusyrikan. Lalu tadi mengenai patung gimana? Sama seperti itu. Rasulullah melarang, kenapa nggak boleh taruh patung? Kenapa dibilang kata kalau ada patung di rumah malaikat tidak masuk, atau gambar ada di rumah malaikat tidak masuk? Ini juga bagian dari taharruz. Artinya kalau patung tersebut dijadikan sesembahan, ya memang tidak akan masuk rahmat. Kalau patung bukan merupakan sesembahan, merupakan karya seni, atau di rumah kita kadang ada boneka, ada apa, enggak masalah. Sayyidatina Aisyah pernah main bola itu. Ya, kalau kita gabungkan riwayat-riwayat hadis tuh, kalau hanya kita baca kita akan bingung. Rasulullah kok melarang patung, tapi kok Sayyidatina Aisyah pernah main dengan kuda-kudaan. Sampai Rasulullah bertanya, kok Rasulullah tanya, "Hei Aisyah, kok kuda ada sayapnya?" Ya, kuda merupanya kuda terbang gitu kan, ya. Iya kan, zaman kata Sayyidatina Aisyah, zaman Nabi Sulaiman aja kuda bisa terbang kata gitu. Ini apa jadi kita satukan ini semuanya, kita ambil porosnya dari Al-Qur'an tadi, yaitu taharruz tadi. Jadi pada saat itu patung itu menjadi suatu yang disembah, itu haram, nggak boleh. Tapi kalau itu adalah sebuah karya seni, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi saya dengar ada salah seorang pejabat kepolisian, kata dia rumahnya itu di bangkunya ada gambar Garuda. Biasa itu kan ukiran-ukiran Garuda. Ketika dia dapat mendengarkan di satu taklim hadis tadi, katanya nggak boleh kita naruh gambar atau patung di rumah. Itu dipotongin itu katanya gambar Garudanya. Dipotongin semuanya supaya nggak ada rohnya. Jadi pemahaman tentang agama ini harus diambil dari sumbernya Al-Quran sehingga kita bisa paham. Lalu buktinya ada kenapa? Saya bilang apa? Kenapa itu bagian dari fiqhut taharruz? Yaitu contohnya apa? Itu Nabi Sulaiman baca surah Saba ayat 13. Surah Saba ayat 13. Bagaimana diceritakan di situ? Nabi Allah Sulaiman memerintahkan pasukannya daripada bangsa jin. Kan rakyat Nabi Sulaiman bukan manusia aja ya. Jin pun menjadi pesuruhnya dan menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman.
Diceritakan dalam surah Saba itu wa ya'maluna lahu. Silahkan buka wa ya'maluna lahu mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawud syukra. Wa ya'maluna lahu, para jin itu bekerja lahu untuk Nabi Sulaiman. Arti atas perintah Nabi Sulaiman. Bekerja untuk bikin apa? Membikin istana-istana. Ya, mim mahariba wa tamathila, dan membikin patung-patung. Nabi Sulaiman perintahkan membikin patung-patung. Wa tamathila, terus apa? Ya'maluna lahu mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasya. Membikin kuali-kuali yang besar, ibarat kayak setu begitu ya. Karena rakyatnya banyak, pasukannya banyak. Jadi tempat buat makanannya juga besar-besar. Wa qudurir rasyat, dan kidir-kidir atau tempat nanak nasi itu yang rasyat artinya nggak dipindah-pindahin. Karena berat, besar. Itu mereka buat itu semuanya. Lalu kok boleh seperti itu? Iya boleh itu. Allah ini sebutkan loh di dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Sulaiman boleh itu? Karena patung yang dibuat oleh Nabi Sulaiman bukan untuk disembah. Bukan untuk disembah. Berbeda dengan apa yang di dalam surah Ibrahim atau beberapa surah ya, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim melarang ayahnya atau pamannya yang bernama Azar untuk membuat patung. Sama kata tamasil juga, ya, patung juga sama, tapi beda penggunaannya. Patung yang dibuat oleh ayahnya atau pamannya Nabi Ibrahim adalah patung untuk disembah, sedangkan patung yang dibuat oleh para jin atas perintah Nabi Sulaiman adalah patung bukan untuk disembah, ya, untuk hiasan, untuk pajangan seperti itu. Ya, seperti dalam perdebatan dialog antara Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ma hadhihi tamathilu, juga sama, tamathil. Ma hadhihi tamathilu allati antum lahu aqifun. Buat apa kalian buat patung-patung ini yang kalian sembah? Antum laha aqifun artinya kalian menyembah dan sujud kepadanya. Ya, itu dilarang dan ditentang oleh Nabi Allah Ibrahim karena patungnya disembah. Ini Nabi Sulaiman kan nabi, sama-sama nabi. Nabi syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena digunakannya patung ini adalah untuk disembah, maka itu dilarang. Ya, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu juga Rasulullah kenal. Jadi kita bisa ngambil tadi pengertian apa dimaksud, apa maksud hadis tentang dari Rasulullah SAW yang melarang patung ada di rumah nggak boleh, apa boneka nggak boleh, ada gambar nggak boleh. Kalau hal itu kita sembah, kalau kita agungkan itu yang itu nggak boleh. Tapi kalau tidak, ya itu tidak jadi masalah. Saya nggak bisa bayangkan kalau ini hadis diperlakukan sebagai suatu larangan, gambar tidak boleh. Sekarang bukan lagi gambar sekarang film itu adalah menggambarkan suatu makhluk yang bergerak malah. Kalau gambar nggak bisa bergerak kan? Ini makhluk film bisa bergerak, dan manfaatnya film ini ya. Kalau kita bercerita tentang sejarah Nabi, kita mungkin cerita lama atau kita baca bukunya tebal tentang sirah nabawiyah. Tapi kalau difilmkan hanya 2 jam selesai. Ya. Dulu juga ini mungkin terpengaruh dengan hadis tadi. Kita kalau di pesantren ada kamus, kita jumpai ada kamus dalam bahasa Arab. Dia kamusnya anti sama gambar. Sehingga kita kalau dia mau menerangkan sesuatu kata, jadi diterangkan pakai bahasa Arab juga. Contohnya misalnya arnab. Arnab itu artinya kelinci. Diteranginlah pakai bahasa Arab. Ini hadza ayawanun lahu arba'at arjul, ada lahu dhanbun lahu udhunani tawilan, seperti gitu.
Diterangkan pakai kata-kata. Mungkin kalau orang paham artinya, oh ini binatang punya 4 kaki, 2 kucing, telinganya panjang, ada buntutnya seperti. Mungkin dia ngerti itu kata-kata itu, tapi binatangnya binatang apa dia nggak tahu. Padahal binatangnya mungkin ada dekat di samping dia. Ya. Tapi karena dia nggak mau pakai gambar, nggak bisa itu orang nggak susah memahaminya. Tapi dengan gambar satu aja, kita bilang Arnab, tulis Arnab terus sampingnya ada gambar kelinci, langsung paham nggak? Orang langsung paham seperti itu. Gambar ini manfaatnya begitu banyak. Kadang-kadang dengan suatu gambar nilainya bisa jutaan. Kalau dulu ada lukisan itu Afandi atau apa? Kenapa? Dia itu satu karya seni itu bisa menceritakan banyak hal. Ini manfaat. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mahasin. Ini termasuk zina yang dalam Al-Qur'an. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajahu li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Siapa yang mengharamkan? Ini perhiasan yang Allah berikan untuk hamba-hambanya, wat thayyibat, dan hal-hal yang baik daripada rezeki. Nggak boleh kita sembarangan mengharamkan. Nah, kita harus pahami tadi, ya bukan kita tolak hadis tadi, tapi bagaimana kita tempatkan hadis Nabi yang melarang tadi tentang gambar, tentang patung, tentang apa? Itu adalah bagian dari taharruz, itu menghindarkan diri daripada kembali kepada kemusyrikan. Apabila sekarang di suatu daerah di sana kental sekali dengan adat kemusyrikan, menyembah patung, ya tetap dilarang hal tersebut. Dan kalau tidak, ya maka itu tidak menjadi suatu hal yang dilarang. Bukan saya nyuruh taruh patung banyak-banyak di rumah, ya bukan ya. Tapi itu harus paham artinya. Jangan melebar sampai gambar, naruh foto, nggak boleh. Foto keluarga, oh nggak boleh. Ya, mesti dipotong sebelah tuh Pak, separuh badan gitu. Ya kita yang namanya bingung. Terakhir ya, dulu ada Habib Salim bin Jindan ya, di zaman terkenal di zaman tahun 60-an ya, dan berani Habib Salim Jindan itu. Dia tinggal diberi rumah di Otista situ. Mungkin beli rumah bekas orang Belanda kali gitu. Nah di depan rumahnya ada patung Bunda Maryam, Siti Maryam ya. Setelah dibeli, patungnya tetap aja nggak dihancurin, tapi dia biarin. Terus orang yang namanya banyak murid-murid datang ke Habib Salim bin Jindan ini datang, heran mungkin ya, mungkin dia udah baca hadis tadi tuh. Bib, kok ada patung di rumah Habib nih? Ya. Kok diemin aja nih ada patung di sini? Hah? Iya heran kan seperti itu. Tapi Habib Salim jawabnya nggak diterangkan. Mungkin masyarakat awam langsung aja jawab, ya biarin, ini patungnya kan Tuhannya orang Nasrani, biar aneh jemur, biar dia kepanasan di kehujanan seperti itu. Maksud supaya jawab supaya jangan bertele-tele dengan itu ya. Nah ini adalah bagian dari fiqh taharruz ya. Nanti ada lagi ya, ada tentang kibir, bagaimana zina, apa hadis-hadis riwayat hadis yang berkaitan dengan itu. Nanti insya Allah ya, setelah ini tulisannya di fotokopi ya, kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.